Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh masantri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa bermuwajah, bisa bertemu kembali dalam pengkajian kitab Qurratul Uyun untuk yang kesekian kalinya. Rasa syukur kita juga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi banyak kenikmatan kepada kita semua. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan kita hari ini adalah kenikmatan sehat, juga kenikmatan iman, serta kenikmatan Islam. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam juga kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya yaumi hada ila yaumil qiyamah. Seluruh masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian Qurratul Uyun pada hari ini telah sampai pada anjuran serta perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan pernikahan. Baik, langsung saja kita bacakan di dalam kitab Qurratul Uyun. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad warada fil khaddi, lan teman-teman wis kelaku ana ing keterangan. Jadi sudah ada di dalam keterangan bacaan alan nikah ing atase pernikahan. Wa targhib fihi, dan juga anjuran untuk melaksanakan pernikahan ini. Ahaditsun, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk melaksanakan pernikahan ini. Wa atharun katsirah, dan juga banyak asar dari para sahabat yang telah meriwayatkan adanya anjuran untuk melaksanakan pernikahan ini. Rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi, wis ngriwayatake sapa Imam Ahmad fi musnadihi ing dalam kitab musnadnya. Jadi di dalam kitab hadisnya Imam Ahmad telah meriwayatkan, inna rajulan, satemene ana wong lanang suci, dakhala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menghadap kepada Nabi, bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lahu Ukaf. Nama sahabat tadi adalah sahabat Ukaf. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, banjur dawuh lahu maring sahabat Ukaf sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ukaf, hei Ukaf, alaka zaujatun, ana ta sliramu wis duwe bojo.
apakah kamu sudah beristri? Kata Nabi. Qala, jawab Ukaf, sahabat Ukaf, la. Qala wala jariyah, saya tidak punya istri. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah kamu mempunyai seorang budak perempuan? Jawab Ukaf, qala wala jariyah, saya juga tidak memiliki budak perempuan. Kemudian Nabi bersabda, qala wa anta bi khairin musirun, apakah engkau sehat-sehat saja dan juga baik-baik saja, punya harta, artinya punya kemudahan dalam hidup kamu? Qala wa ana bi khairin musirun, jawab Ukaf, ya, saya adalah orang yang berkecukupan dan baik-baik saja. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, anta min akhwanis syaitan, engkau adalah saudara setan, kata Nabi. Engkau adalah salah satu di antara saudara setan. Lau kunta minan nasara unta rohiban min ruhbanihim, jika kamu termasuk orang Nasrani, kata Nabi, maka kamu adalah termasuk pendeta di antara pendeta mereka, karena tidak menikah. Inna min sunnati, sesungguhnya salah satu dari sunnahku, kata Nabi, an-nikah, yaitu melaksanakan pernikahan. Syirarukum auzabukum, orang yang jelek, orang yang buruk di antara kamu adalah orang yang bujangan, artinya tidak melakukan pernikahan. Aradilu amwatikum auzabukum, dan orang yang ino, orang yang hina dari mayit, dari orang yang mati, orang yang meninggal. Orang yang meninggal di antara kamu, orang yang paling hina dan meninggal di antara kamu adalah auzabukum, orang yang bujangan, artinya tidak mau melaksanakan pernikahan. Syirarukum auzabukum, orang yang terjelek di antara kamu adalah orang yang bujangan, tidak mau melaksanakan perkawinan. Ja'a fil khobar, wastaqo ing dalam khobar, sudah ada di dalam khobar, ardalul amwati auzabukum, bahwa hinanya orang yang mati, orang mati yang terhina adalah orang yang bujangan, artinya tidak mau menikah. Uzzabul bashar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaros syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'at,
barang siapa di antara kamu mampu untuk melaksanakan pernikahan, artinya punya dana cukup untuk melaksanakan pernikahan, falyatazawwaj, maka menikahlah kamu. Wa fi riwayatin, laning dalam riwayat kang liyo, di dalam riwayat lain dijelaskan, mangkana da taulin, barang siapa yang memiliki ongkos untuk kawin, ba'at ay taulin, falyatazawwaj, maka menikahlah kamu. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man istata'a, lan sapane wong kang kongang, barang siapa yang mampu al-ba'at, untuk melaksanakan resepsi pernikahan, ongkos pernikahan cukup, memiliki ongkos pernikahan, falyatazawwaj, maka menikahlah, kata Nabi. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu aghaddu lil basar, bisa meredam mata, bisa menundukkan mata, wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga kemaluannya. Wa malam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu, belum mampu melaksanakan pernikahan, belum memiliki ongkos yang cukup untuk melaksanakan pernikahan, maka fa'alaihi bisawm, baginya untuk melaksanakan puasa, ngempet melaksanakan puasa kalau memang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan. Fa innahu, krana sak temene puasa itu lahu wija'un, bagi farji, bagi pengekangan hawa nafsu iku wija'un, minangka dadi tameng, benteng, perisai untuk menghalangi atau untuk membungkam gejolak nafsu itu. Aiqatu lisyahwah, aiqatiun lisyahwah, artinya mampu memutus, mampu menahan, mampu menjadi perisai lisyahwah, bagi syahwah, keinginan nafsu itu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis yang lain Rasul menjelaskan, miskinun, 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 sampai 3 kali Rasul menjelaskan miskinun, miskinun, miskinun. Rajulun laisa lahu imra'atun, miskin, 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 seorang laki-laki yang tidak memiliki istri, perempuan sebagai istrinya. Miskin, miskin, miskin. Qila ya Rasulullah, kemudian ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, wa in kana ghaniyan minal mal, apakah tetap dikatakan miskin ya Rasulullah seandainya laki-laki itu memiliki banyak harta? Kata Rasul, qala wa in kana ghaniyan minal mal, iya, orang itu dikatakan miskin biarpun banyak memiliki
harta benda. Tetapi kalau tidak memiliki istri, maka dia dikatakan sebagai orang miskin. Waqala, dan beliau juga melanjutkan, miskina, 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 imra'atun, miskin, 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 seorang perempuan, laisa laha zauj, seorang perempuan yang tidak memiliki suami, kata Nabi, itu juga dikatakan sebagai orang yang miskin. Qila ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, wa in kanat ghaniyatan, meskipun perempuan itu kaya harta benda ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala wa in kanat ghaniyatan, ya, meskipun dia memiliki banyak harta. Seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini menegaskan, menjelaskan bahwa tolak ukur kekayaan seseorang ini juga bisa dilihat dari sudah atau belumnya seseorang itu melakukan pernikahan. Jika seseorang itu telah melaksanakan pernikahan, maka dia sudah memiliki syarat untuk dikatakan sebagai kaya. Berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man kana musiran li ayyankaha li ayyankiha thumma lam yankih falaisa minni. Ini lebih tegas lagi. Barang siapa mampu kawin, kata Nabi, sing sapa wonge kuwasa kongang untuk melaksanakan perkawinan, hendaklah dia melaksanakannya, hendaklah kawin, hendaklah dia melaksanakannya. Kemudian jika tidak mampu kawin, maka ia tidak tergolong umatku. Artinya, seseorang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, tapi kemudian dia meninggalkan perintah untuk melaksanakan perkawinan ini, kata Nabi, bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad dini falyataqillah fin nisfi al-baqi. Bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan, apabila seorang laki-laki menikah, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka hendaklah dia selalu bertakwa kepada Allah dalam menyempurnakan setengah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya pernikahan ini sebagai penyempurna bagi keimanan seorang, bagi keimanan seorang. Pernikahan adalah penyempurna bagi agama seseorang. Berikutnya, man tazawwaja yuridul afafa fahaqqun 'alallahi aunuhu. Barang siapa
menikah karena ingin menjaga diri, menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya, maka bantuan atau pertolongan dari Allah pasti akan datang kepadanya. Man tazawwaja yuridul afafa, sing sapa wonge menikah krana menjaga kehormatannya, fahaqqun 'alallahi aunuhu, maka Allah pasti akan menjaga, memberi pertolongan kepada orang itu. Hadis yang berikutnya, man tazawwaja lillahi kafa wa waqa, sing sapa wonge melakukan pernikahan taat kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Man tazawwaja lillah kafa, maka Allah akan mencukupi orang itu dan memelihara dirinya. Allah akan menjaganya. Ini perintah Nabi dan ini sabda Nabi yang patut dan harus kita imani sebagai pedoman hidup kita. Kemudian hadis berikutnya, waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ahabbani falyastasna bisunnati, wa fi riwayatin faman raghiba anhu falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, kata Nabi. Barang siapa cinta kepadaku, maka hendaklah melaksanakan sunnahku. Man ahabbani, sing sapa wonge tresna maring ingsun, falyastasna, mongko becik nglakoni sunnah-sunnahku. Falyastasna bisunnati. Wa fi riwayatin, nan ing dalam riwayat kang liya, dalam riwayat yang lain, faman raghiba anhu, sing sapa wonge benci maring sunnahku, salah satunya adalah pernikahan ini, falaisa minni, maka orang itu bukanlah termasuk umatku, bukan termasuk golonganku. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanasalu fa inni mukathirum bikumul umama yaumal qiyamah. Podo kawino sliramu kabeh, nikahlah kamu semua. Tanasalu, berketurunanlah kamu semua, memiliki anaklah kamu semua, karena sesungguhnya aku, fa inni mukathirun, karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat terdahulu. Mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Jadi Rasul akan membanggakan dengan banyaknya umat di hari kiamat nanti dibanding dengan umat-umat para Rasul dan para Nabi yang lain. Dalam riwayat lain dikatakan, wa fi riwayatin fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah, karena sesungguhnya sak temeni ingsun, sesungguhnya aku membanggakan jumlah kalian atas umat-umat terdahulu kelak pada hari kiamat, termasuk bayi
yang keguguran sekalipun. Jadi bayi yang sebelum lahir sudah meninggal sebelum lahir, itu pun adalah bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan dibanggakan oleh Nabi SAW. Wa qala Nabi SAW, man taraka at-tazwiz mukhafatal aila falaysa minna. Sing sapa wonge, barang siapa yang tidak menikah hanya karena takut miskin, maka dia tidak termasuk golongan umatku. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain dijelaskan, wa yuwakkilu Allahu bihi malakaini, maka Allah, dia akan diserahkan kepada 2 orang malaikat, yaktubani baina ainaihi, yang akan menulis di antara kedua matanya, sebagai orang-orang mudayyi'u minnatallah, sebagai orang-orang yang menyia-nyiakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Absyir biqillatir rizki, dan bergembiralah dengan rizki yang sedikit. Jadi orang yang tidak mau menikah ini dikatakan sebagai orang yang menyia-nyiakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Bahkan Rasul menjelaskan, barang siapa menikah karena Allah dan menikahkan karena Allah, maka dia berhak menyandang gelar sebagai wali Allah. Orang yang menikah karena Allah atau menikahkan karena Allah, maka dia berhak menyandang gelar wali Allah, gelar kekasih Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan anjuran menikah ini, fadlul muta'ahhili alal azibi kafadlil mujahidi alal qa'id wa raq'atani minal muta'ahhili khairum minis nataini wa samanina raq'atan minal mu'tazib. Luar biasa keutamaan dari pernikahan ini. Keutamaan, fadilah, keutamaan orang yang berkeluarga, muta'ahil, orang yang berkeluarga, alal azibi, ing atase wong kang bujangan, tidak mau menikah, seperti halnya keutamaan kafadlil mujahidi alal qaid, sebagaimana halnya keutamaan orang yang berjuang atas orang yang berdiam diri di rumah. Salat 2 rakaat, sholat 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga itu lebih baik daripada 82 rakaat sholat yang dilakukan oleh orang yang bujangan. Inilah salah satu keistimewaan, keutamaan dari pelaksanaan pernikahan itu.
seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya menganjurkan sekaligus mengajak kepada seluruh mas santri yang memang sudah diberi kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, menikahlah. Percayalah bahwa dalam pernikahan ada kebahagiaan, ada kesempurnaan agama, akan ada banyak anugerah, kesenangan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis yang telah saya bacakan di dalam kitab Qurratul Uyun ini memperkuat, menegaskan kepada kita akan arti pentingnya pernikahan tersebut. Hanya ada satu kegagalan dalam pernikahan, yakni terlalu banyaknya pertimbangan. Hindari bayangan, hindari banyaknya pertimbangan itu kalau memang sudah siap untuk melaksanakan pernikahan. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bahagia hidup kita di dunia sampai di akhirat kelak. Baik seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira perjumpaan kita pada hari ini kita cukupkan sekian, dan insya Allah pekan depan kita akan bertemu kembali. Hadanallahu wa iyyakum jami'a. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.